Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang saya lihat dalam beberapa hari praktek ini, yaitu banyaknya gejala-gejala gangguan kejiwaan pada anak muda. Nah, kalau anak muda ini memang usia 20-an sampai 25 biasanya berbeda sedikit ya dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah 35 tahun ke atas ya. Gangguan kecemasan yang dialami juga biasanya agak sedikit berbeda gitu ya. Faktor utamanya mungkin lebih dikarenakan kondisi keseharian dari orang tersebut. Tapi banyak juga faktornya dikaitkan dengan latar belakang kepribadian dan genetik. Banyak gejala-gejala yang berkaitan dengan emosional, kemarahan, nggak stabil ya di dalam pergaulan. Ini sebenarnya dialami dari sejak masa remaja, usia 12 tahun ke atas. Anak-anak muda ini banyak yang mengalami gejala gangguan kejiwaan sebenarnya sudah sejak masa kecil, tapi mungkin tidak dikenali oleh keluarganya ataupun oleh si pasien sendiri. Biasanya mereka hanya mengatakan bahwa dari dulu saya sudah sering banyak masalah, bergaulnya juga berbeda gitu. Sebenarnya orang tua pun juga sebenarnya sudah menyadari gitu ya. Biasanya tuh mereka sudah tahu nih kayaknya anaknya tuh mengalami masalah. Cuma kadang-kadang anak muda ini mungkin dianggap ya biasalah kayak gitu, mungkin nanti juga baik gitu ya di usia yang udah lanjut gitu ya. Tapi kalau yang saya perlu perhatikan dari beberapa kasus yang saya tangani adalah ketika sudah ada gejala melukai diri sendiri. Ini harus mendapatkan penanganan yang segera. Ketidakstabilan emosi yang menyebabkan kemarahan yang luar biasa, kemudian impuls-impuls yang sangat tidak terkendali, ya misalnya marah, membanting barang, melukai diri, melukai orang lain, keras kepala yang berat sekali, egois ya, sangat tidak bisa diatur seperti itu. Saya rasa itu ada baiknya segera berkonsultasi ya, bisa ke psikolog ya, ataupun ke dokter jiwa, ke psikiater seperti saya. Apalagi kalau sudah mengalami masalah lain seperti gangguan tidur, kemudian emosi yang tidak bisa dikendalikan ya begitu ya, seringkali marah ya, dan ini paling sering terjadi. Kita melihat bahwa masalah-masalah gangguan kejiwaan di usia relatif muda ini memang agak sedikit beda nih dengan yang dewasa, di mana masa-masa perkembangan kepribadiannya belum sempurna kan, belum mencapai 18 tahun sudah mulai ada gejolak atau gelombang emosi seperti itu yang memang bisa dipicu oleh lingkungan, misalnya karena dia dibully atau karena dia diperlakukan tidak benar oleh keluarganya atau oleh lingkungannya gitu ya. Jadi sebenarnya kompleksitasnya ini yang sangat susah. Itulah mengapa saya tidak menerima pasien di bawah usia 16 tahunan ya, bahkan 17 tahun aja saya jarang mau terima. Kenapa? Karena nggak gampang dan tidak mudah seperti kayak orang tua yang seringkali datang ke saya terus minta segera anaknya diberesin dalam tanda kutip gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Nah, dampaknya buat si anak tuh biasanya banyak diantaranya itu penyelesaian kuliahnya nggak ada, sekolahnya juga jadi banyak masalah gitu ya. Kemudian lingkungannya juga kayaknya nggak mendukung, berantem sama orang lain, ribut sama pacar, bisa jadi sampai pikiran mau bunuh diri dan segala macam. Jadi gejala depresi yang dia ungkapkan ketika dia datang ke dokter jiwa, latar belakangnya itu banyak banget. Bisa jadi karena faktor-faktor kepribadian tadi, gangguan kepribadian ambang salah satunya. Memang gangguan kepribadian ambang sebagai salah satu latar belakang dari depresi banyak dikaitkan pada pasien-pasien perempuan yang usianya masih muda ya. Gejala yang paling dominan adalah keinginan melukai diri yang dominan ketika terjadinya konflik interpersonal ataupun interrelation dengan orang lain. Jadi biasanya orang kayak gini tuh sulit, nggak akur, banyak mengalami problem-problem di dalam kehidupannya. Dan ini yang mungkin perlu kita lihat secara terbuka. Karena kalau misalnya masalah gangguan kepribadian ambang ini makin banyak di antara mereka
teman-teman yang mungkin awalnya dibilang, ah kamu nih budak cinta, bucin nih kamu nih, jadinya bikin kamu jadi nggak bisa lebih dominan gitu kan, faktor egoisnya dominan, atau terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak benar gitu. Nah itu kadang-kadang nggak mudah memang ya. Jadi belakangan ini saya melihat memang kasus-kasus gangguan kejiwaan makin banyak yang datang ke dokter jiwa, dan saya sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik tidak hanya bertemu dengan pasien-pasien psikosomatik ya, bahkan sekarang banyak sekali anak-anak muda yang datang dengan keluhan-keluhan seperti tadi ya, adanya masalah depresi yang berkaitan dengan gangguan kepribadian ambang. Bisa diobatin, namun perlu waktu, dan si orang tua juga keluarga dalam artian ini juga si pasien juga perlu untuk membantu dirinya dengan baik. Jadi demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman, terutama teman-teman muda ya yang menonton ini, dan saya berharap semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.